Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasanna fi hadzal majalis at-ta'ziyah wa tadhkiratul maut. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أو أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات rahimani wa rahimakumullah. Uqaddimukum an ashkura syukran aziman li'annakum qad akramani an yajlisu baina hadzal majalis liyatakallama Allahu fi kitabillahi al-azizil hamid wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati wa yas'alullahu as-salama wal maghfirah wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Amin. Yang pada muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang pada cintai dan pada banggakan rekan-rekan anak-anak muda, kaula muda, remaja dan remaji yang alhamdulillah hadir melaksanakan sekelumit daripada syariat agama Allah pada malam hari ini. Yang mulia para qori dan qoriah yang telah menyumbang suara emas intan permatanya yang dapat menyejukkan hati kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memusatkan perhatian para malaikat sehingga mereka hadir di tengah kita 70.000 malaikat pada malam hari ini. Singkatnya Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rokasu hadirin bersama di sertasa segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan Rabbul Izzah, Rabbus Samawati wal Ardh. Dialah Allah yang tidak pernah tidur, dialah Allah yang tidak pernah ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, penguasa langit dan bumi, yang mengatur kehidupan kita, yang menjaga kita sebagai hambanya, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Beliau selalu mengawal kita sebagai hambanya. Maka atas dasar itu Bapak Ibu entau dahulu, entau kumaja ketika berbuat dosa, entau dahulu ketika melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, penguasa langit dan bumi. Dialah Allah yang selalu menjaga iman kita, menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Karena rumah Allah Ta'ala nuan cukup dahulu dari kedimtonda di neraka. Tapi sebaliknya dia manusia yang tidak pernah dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Karena dia menandai keluar hadir masih bisa menghirup udara segar dibandingkan dengan keluarga kita yang telah mendahului kita. Pada kesempatan akhir kita telah bisa untuk menikmati indahnya bulan yang mulia ini, bisa merasakan sejuknya bulan yang suci ini, yaitu bulan Muharram yang penuh dengan keagungan ini.
Justru itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, main-main sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mayas menandai kirimkan kesalan guru laita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Nabi yang pada bulan yang mulia ini menorehkan sebagai sejarah yang luar biasa, sejarah yang membuat kita bingung terhadap kesabaran baginda Rasul Muhammad SAW. Pada bulan ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya bahwa pada bulan ini haram untuk peperangan, pada bulan ini haram untuk perkelahian, pada bulan ini haram untuk permusuhan, dan pada bulan Muharram ini hadirin yang dirahmati Allah, Rasul katakan diharamkan untuk perkara-perkara dunia, sementara pada bulan ini adalah bulan perdamaian antara suku Islam dan juga suku Quraisy atas pemimpin Rasul Muhammad SAW. Dari dasar inilah mengapa dong tua daita dalu aku nikai nikah, dalu aku nikai kede akhir saat bulan Muharram haji. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, beliau Rasul Muhammadin SAW yang begitu menoreh perhatian bagi umat manusia. Dengan penuh kesabaran beliau mendakwakan Islam di kota Taif, Bapak Ibu. Beliau tidak memikirkan dirinya, beliau tidak memikirkan keluarganya. Ketika beliau berada di kota Taif, para pemuda, remaja dan remaja Taif melempari Rasulullah dengan menggunakan batu sampai berdarah pelipis Rasulullah, sampai benjol-benjol keningnya Rasulullah, sampai patah gigi Rasulullah. Rasulullah tidak mengeluh, Rasulullah tidak mengeluh, Rasulullah tidak menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah terlintas rasa dendam di hatimu? Mengapa engkau menahan itu darah kan jatuh Rasulullah? Kenapa kau tidak menuntut balas terhadap perbuatan-perbuatan pemuda itu? Satu saja, engkau memohon kepada Allah, maka sesungguhnya ini gunung Taif ini akan diluluhlantahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata malaikat? Kata Rasulullah, wahai para sahabat, jika seandainya darahku menetes ke bumi Allah, jika seandainya ra'anmu sampai makmur di kota Taif ini, sungguh Allah tidak akan membiarkan masyarakat Taif untuk hidup, sementara mereka adalah umat. Mereka adalah umatku yang wajib aku jaga, yang pantas aku jaga. Orang yang memusuhi Rasulullah, Rasul tidak balas dengan dendam, tapi Rasul balas dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan pada bulan Muharram ini mengingatkan kita bagaimana Rasulullah Muhammadin SAW mengadakan perjanjian, mengadakan perdamaian yang dikenal dengan janji Madinah. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah yang patutnya kita selawati, Rasulullah yang patutnya kita agungkan, memang pantas untuk diagungkan karena beliau tidak memikirkan dirinya, beliau tidak memikirkan keluarganya, tapi yang beliau pikirkan adalah kita sebagai umat. Ketika hendak dicabut ruhnya oleh Allah, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya tidak sudi meninggalkan bumi Allah. Wati senaan tinggi pagi dunia di wahai Jibril, sebelum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril melapor kepada Allah dan berkata, ya Allah, Rasulmu Muhammad dia tidak rela meninggalkan dunia sebelum ada jaminan. Allah ya malaikatu Jibril ishabi. Lalu Allah berkata, wahai malaikat Jibril, saksikanlah bahwa sesungguhnya Muhammad Rasul Allah, Rasulku, aku akan bangkitkan dia di akhir zaman, dan aku bangkitkan dia pertama-tama di hari kiamat nanti, dan dia akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Lalu disampaikanlah kabar ini kepada Muhammad.
Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, saya tidak menuntut jaminan untuk diriku, saya tidak meminta jaminan untuk keluargaku, saya tidak peduli dengan diriku, saya tidak peduli dengan keluargaku, saya tidak peduli dengan anak dan istriku, tapi yang saya tuntut adalah jaminan untuk umatku. Rasul tidak minta jaminan untuk keluarga, Rasul tidak minta jaminan untuk dirinya, tapi yang Rasul minta adalah jaminan untuk kita yang ada di sila ini, Bapak Ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memang ada permintaan nabiku, jika memang ada permintaan kekasihku, sampaikan wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa surga itu aku haramkan untuk ditempati, aku haramkan surga itu dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mengapa setiap kali sampaikan mengajak terus untuk selalu berselawat kepadanya, karena Rasul begitu peduli kepada kita. Sehingga Rasul sampaikan dalam hadisnya, beliau memanggil para sahabatnya, ya ashabi tuba liman lam yurani wa amana bi, wa tuba thumma tuba liman lam yurani wa amana. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah yang paling mulia di antara hamba Allah? Apakah para malaikat ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sementara mereka selalu taat kepada Allah? Apakah para nabi dan rasul ya Muhammad? Apakah para nabi dan rasul wahai Rasulullah? Bagaimana mungkin Rasul itu tidak mulia? Bagaimana mungkin para nabi itu tidak mulia, kata Rasulullah, sementara mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas para nabi dan rasul itu adalah makhluk yang mulia. Masih ada lagi yang mulia, kata Rasulullah, walaupun yang lebih mulia daripada malaikat, masih ada yang lebih mulia daripada para nabi dan rasul. Lalu sahabat bertanya, apakah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sementara bumi Uhud selalu berada di barisan depan di dalam membela agama Islam ini, berada di barisan depan ketika melawan Jazirah Arab, para kafir Quraisy, untuk menegakkan panji-panji Islam. Tidak mungkin kalian tidak mulia. Yang jelas kalian adalah hamba-hamba Allah yang mulia semua. Tetapi masih ada yang paling mulia di antara itu. Masih ada yang paling mulia daripada para malaikat, daripada para sahabat, bahkan masih ada yang mulia daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat menjawab, hanya engkau dan Allah yang tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menundukkan kepalanya. Rasul menundukkan kepala, lalu dia menangis. Bapak Ibu mengangkat kepalanya, keluar air mata, kemudian membasahi pipi beliau sampai membasahi janggut Rasulullah Muhammad SAW, sambil berkata, tahukah kalian yang paling mulia di antara para malaikat? Tahukah kalian yang paling mulia di antara para sahabatku? Tahukah kalian yang paling mulia di antara para nabi dan rasul Allah? Tuba liman lam yurani wa amana bi, wa thumma tuba liman lam yurani wa amana. Mereka yang paling mulia, mereka yang paling beruntung, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung bagi umat, bagi mereka yang melihatku, mereka yang duduk bersama denganku, lalu kemudian mereka beriman dan mencintaiku. Siapa mereka ya Rasulullah? Kalian sebagai sahabatku. Kalian adalah manusia yang mulia. Kalian adalah manusia yang beruntung, karena kalian duduk bersamaku, berbicara denganku, berjuang bersamaku, lalu kemudian kalian mencintaiku, maka kalian adalah orang yang beruntung. Tetapi thumma tuba, dan lebih beruntung 3 kali keberuntungan. Thumma tuba, 3 kali keberuntungan bagi orang-orang yang tidak melihatku, orang-orang yang tidak pernah duduk bersamaku, lalu
Lalu kemudian mereka beriman kepadaku dan mencintaiku. Siapa mereka yang tidak pernah duduk bersama Rasul? Tidak lain tidak bukan adalah lain sebagai umat. Kita tidak pernah duduk bersama Rasul. Kita tidak pernah berbicara dengan Rasulullah. Kita tidak pernah mengangkat senjata untuk berperang bersama dengan Rasulullah. Tetapi dengan kegaiban, dengar cerita, lalu lantas kita beriman kepada Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Kita beriman padahal ibadat unes Muhammad. Kita mencintai Rasul padahal kita tidak tahu seperti apa wajahnya Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah padahal kita tidak pernah dengar seperti bagaimana indahnya suara Nabi. Kita begitu cinta kepada beliau sehingga apa kata Rasulullah, kita justru 3 kali keberuntungan. Kitalah yang justru 3 kali kemuliaan dibandingkan dengan para sahabat yang duduk bersama Rasulullah. Maka apa yang kita buktikan sebagai kecintaan kita? Rasul begitu cinta kepada kita, Rasul begitu peduli kepada kita sebagai umatnya. Lalu apa yang kita buktikan kecintaan kita kepada Rasul? Apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Padahal Rasul darah nyawa sekalipun beliau korbankan demi kita sebagai umat. Beliau tidak bertanya di mana keluarga, beliau tidak bertanya di mana anak istriku, bagaimana keadaan. Tapi yang beliau bertanya adalah di mana umatku. Itu nanti di hari akhirat Bapak Ibu. Justru itu mana mengajak kita sekalian. Kalaulah memang kita sebagai benar-benar mengaku umat Rasulullah, maka jalankanlah segala sunnahnya. Laksanakan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini semenandai kembali di pertemuan yang kedua di tempat yang sama 7 hari yang lalu, bagaimana riwayat kematian lengkap dengan dosa-dosa yang diperbuat, lalu lengkap dengan azab yang akan disiksa oleh Allah di alam kubur. Dan pada hari ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadisnya bahwa idza yaumil wa'id nazalahul malaikatu ala arba'un. Pada malam ini Allah menurunkan 70.000 malaikat bersama dengan kita ini Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, untuk menyaksikan melihat apa yang kita laksanakan di acara yang ke-44 ini. Lalu apa yang menjadi dasar hukum yang menjadi landasan kenapa 44 hari ini diadakan oleh setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kematian mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang luar biasa. Ini menandakan bahwa malaikat Israil itu sangat mudah mencabut nyawa kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kisah Nabi Khidir bersama dengan malaikat Israil sang pencabut nyawa. Beliau datang menyerupai sebagai seorang pemuda tampan, lalu bertamu pada Nabi Allah ini Bapak Ibu. Dan Nabi Allah yang satu ini senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Puasa tidak pernah dia tinggalkan puasanya. Lalu datanglah malaikat Israil bertamu menyerupai sebagai seorang pemuda tampan. Lalu apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dia datang, assalamualaikum ya Nabi Allah. Selamat sejahtera wahai Nabi Allah. Saya datang dengan tujuan untuk bersama denganmu. Saya ingin tahu apa yang Anda kerjakan. Lalu kemudian hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, laos Nabi Allah ini akan tolong nalau batu jan, laos akan garo nalau batu, laos akan doro nalau batu. Sehingga sepulang dari tempat itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pemuda yang tampan ini diajak untuk berbuka bersama. Lalu apa yang dia sampaikan? Wahai pemuda yang tampan, ayo buka bersama saya. Maita buka bersama kudai dua. Maaf saya ada bekal sendiri. Cukup engkau saja yang makan itu buatanmu. Lalu singkat cerita hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya mereka kembali ke sawah ladannya. Lalu apa kata pemuda yang tampan ini? Wahai Nabi Allah, ayo kita petik dedaunan ini.
Tawi hajaku ro'o haju akike di tembe candai terdula biasa. Kemudian Allah pelanggahi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu ini. Wahai pemuda yang tampan, saya heran dengan tabiatmu. Sudah berapa hari saya bersamamu, ketika saya mengajak makan bersama dengan makanan yang saya buat, kau tidak mau makan. Tapi di kala ini kenapa kau meminta diriku untuk mengambil hak orang lain untuk kau konsumsi setelah berbuka nantinya? Aku heran dengan dirimu. Apa masalahnya dan apa tujuan Anda sehingga melakukan hal ini? Siapa Anda sesungguhnya? Bukankah ini adalah hal yang haram? Dan setiap makanan-makanan yang haram akan menjadi darah daging, dan dari darah daging yang haram akan melahirkan keturunan-keturunan yang haram, dan pada akhirnya tidak lain tidak bukan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut untuk itu semua. Kisah ini Bapak Ibu sebelum ada lanjut sebagai pelajaran terbesar buat kita. Pala teten dari zaman akhir kelau di garo lengah abas setia aku galak. Di Indo pun tahu pasakan dai di perongge dulu bawa kan. Mati kuning ustaz biasa kai di halalo lah. Allah dia orang izin. Nipeng maupun kan. Nabi Allah pada hadis itu tempat dia lewat setiap hari. Jangankan diambil, disentuh saja dia tidak bisa. Karena itu bukanlah hak miliknya. Mana tete jamaah akil antir galar tembe akal di baju perong gitu, ya pun tahu deh. Seharus tembe saseronso buat perong dia ustaz. Surah tembe saseronso meroon. Palaan mori mata di kampus ini mailau dia kan mori. Lalu ceramah mendengar kampus nanti, kayak usaha akan ustaz. Oh bersih kami sorban kami songko haji kami baju haji kami sorban haji kecil dos ya di ceramah dan makan cinta perombolor jadi dan bapak besok ibu domai lau ibu anmori mada di kampus ina ya pada sedikit kecil mada guru di guru mada kau bapak ibu hadir insyaallah dirahmati lain pun siake bapak ibu siake orang moto kerawi dari kampus ya seraba mailu usia di kampus. Jadi mau diulang seron-seron perongge, ro paria, ro sambi, ro onaa, ro olara, ngahaglan na daw ro pay hincal. Sumbukan kebenya salah panggical. Pabaw panggical kayo. Allahu Akbar mader diki. Kacay madro mader diki pas mader berangahan utang beca lo seron-seron yang pai-pai. Mereka pai la tasong kalau seron-seron ro paria. Dumera sesian betul dalam kebetulan cerita. Dan kisah balik zaman mentoi bapak ibu. Jadi melau aka amba dari saya siap jadi ini takut akan dano bila siap nano dihantar saya tinggal kororong pak toba lebih ini oh isi di meleno sudah merah jawab ini kisah buat siap itu bapak dan ibu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali bapak ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa gerangan anda sesungguhnya? Kemudian barulah ia mengatakan ana malaikatu Ijrail. Saya adalah malaikat Ijrail. Datang ingin melihat bagaimana perbuatan anda. Apakah anda datang mencabut leherku? Kata Nabi Allah ini. La, wah tidak. Tapi saya diutus oleh Allah untuk sekedar melihat bagaimana ketaatan anda. Ternyata Nabi Allah yang satu ini bapak ibu waktu pernah ibadah puasa. Selalu dia puasa. Kemudian hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kau mencabut nyawa orang banyak. Wahai Nabi Allah, ngomi akan sembian. Para pernah mencau tanda la uhas pinggat. Seperti itulah mencau pahunahu la umat manusia di dunia ini. Sama la pau ngomis pau ohaet cara wonton hunawa umat ini. Coba bayangkan hadirin, coba kita lihat dalam satu hari berapa puluh orang yang tercabut nyawanya. Kuasa Allah lewat malaikat Ijrail. Lalu Ijrail berkata, wahai Nabi Allah, asalkan engkau tahu bahwa aku menghadapi kematian ini samalah engkau menghadapi sesuatu nasi di satu piring itu. Bau pemodan. Ngaran dedes wahai malaikat Ijrail, saya ingin merasakan bagaimana sih sakaratul maut itu, bagaimana sih kematian itu. Tidak mungkin wahai Nabi Allah, karena engkau belum saatnya untuk dicabut ruh. Belum ada perintah dari Allah.
Sampaikan saja kepada Allah, saya ingin mencoba seperti apa sakitnya sakaratul maut itu. Kemudian malaikat Israil lapor kepada Allah. Lalu Allah berkata, laksanakan wahai Israil. Lalu dicabutlah ruh Nabi Khidir ini Bapak Ibu. Setelah dicabut ruhnya Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi terukasum sama desentasa. Soki kain kepala Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Bagaimana sakitnya sakaratul maut. Sungguh wahai malaikat Israil, bukan main ini sakitnya sakaratul maut. Bagaikan mata kain pancing yang ditaruh di kulit yang masih basah, kemudian ditarik dengan paksa, ede palencoki losanawa diserumbu. Maaf wahai Nabi Allah, padahal hamba mencabut ruhmu dengan penuh perasaan. Membonto kay perasaan mo biyuncoki, dekunen para monto malaikat Israil nawan dai pore dosa ke Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belum selesai raho izin, dia minta izin lagi. Coba engkau senantiasa antarkan saya ke dalam neraka, lawa akan neraka. Sungguh wahai Israil, coba minta kepada Allah, cabut kembali roh cijab saya. Akhirnya dihidupkan lagi kembali Bapak Ibu. Nah setelah itu hadirin insyaallah dirahmati Allah, barulah dia minta untuk masuk dalam surganya Allah. Ma'udun ada surga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin lagi keluar. Kemudian belum saatnya engkau menempati ini karena belum datangnya hari kiamat. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah? Pada akhirnya siapullah sambali pala nifalan kerumpasan dan ada surga. Lalu setelah kembali ke bumi Allah, beliau sampaikan kepada Israil, wahai Israil, nahwal nifaq berumpat ada surga. Antarkan, cabut lagi nyawa saya ingin ambil kembali. Montok malaikat Israil nahwal lalu kembali sia. Kemudian dia teriak, wahai Israil, Allah telah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka saya sudah merasakan, sakaratul maut sudah saya rasakan. Pedihnya sakaratul maut saya sudah rasakan dan tidak mungkin saya akan keluar dari dalam surga ini. Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kisah ini mengingatkan kepada kita sekalian, bagaimana seandainya kita sebagai seorang hamba Allah selalu taat ibadah kepadanya, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan lain tempat kita adalah neraka, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan pencabutan ruh bagi hamba Allah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala? Ede wonton nawa para nabi dan rasul mbut cokim pada iulo sanawa isrun. Lalu bagaimana dicabutnya ruh kita? Ada beberapa tanda dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala ruh menandaita. Yang pertama Bapak Ibu, wara yang penuh dengan siksaan dan ada yang penuh dengan nikmat. Untuk berumanawa dari orang-orang mukmin yakbiduruhu kama yakbiduruhul anbiya wal mursalin. Wonton nawa do mukmin do yang bertakwa kunestika wonton nawa para nabi dan rasul Allah. Bahkan yakbiduruhu kama yakbiduruh sa'i minal azib. Ketika wonton para nawa do mukmin do yang bertakwa samalah wonton hongo ada muku bumi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada warehinggat Quran, warehinggat hadis yang berkaitan dengan hadis yang engkau sampaikan ini, bahwa yakbidru lahu kama yakbidu sa'ri minal ajin, sama la hontonan hongo ada mubukongi dan tidak ada ayat Allah yang kaitannya dengan hadis ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW, coba kamu buka dalam surah Yusuf, baca surah Yusuf kan. Lalu beliau membuka lembar per lembar, ayat per ayat dari surah Yusuf. Didapatlah oleh beliau ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam menemui para bidadari-bidadari, para wanita-wanita yang sedang mengiris bawang, hubungan isi bawah. Losa ke Nabi Yusuf alaihissalam, pagaga pada tampaknya Nabi Yusuf, bantikan pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka apa yang terjadi?
isin pala bawa akik bapak ibu watirakan iu isin dari mandai. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada seorang pemuda tampan, saking indahnya wajah Rasul Nabi Yusuf sampai watirakan iu tos sinariman. Seperti itulah losanara bau diserunggu bagi orang-orang bertakwa. Kenapa mereka tidak bisa merasakan sakitnya maut, tidak bisa merasakan sakaratul maut? Karena Allah sudah menampakkan surga berupa nikmat yang ada di dalamnya, sehingga kai edan surga lau nikmat edere bane eneroci lau ge di ede watirakan iu losanawan diserunggu. Ini yang kita harapkan. Lalu ada juga yang kedua, yang kedua, ikana munafikun au kafirun. Jika wonton ngaba orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka boleh senjahi Nabi akan dele sama lau sipas moring huri binatang babun coki pada losanawa diserunggu deh. Sehingga eter gahi madada kebaina. Sering-seringlah kita berdoa di akhir solat kita. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kami di dalam sakaratul maut. Insyaallah di setiap solat kita doakan itu. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakitkah kita, di setiap apapun kita, nazar apapun kita, kalau uto ipo doa agar dimudahkan kita dalam sakaratul maut. Kemudian hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah losan pala nawa diserunggu naik akike, maka janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ruh itu bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah akan berada di rumah ini sampai sulusul lail fi arba'ati yauman, sampai 2/3 malam di ainain ke upang. Namun dikala kita masuk di alam kubur pada saat honto nawa 7 hari yang 44 hari yang lalu, maka ruh laita hendak dibawa ke kuburan, jenazah dibawa ke kuburan. Dikala itu bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indai ta eder pala maru saraada. Dikala dong saat meletakkan mayat di liang lahat, kemudian wa'u isbi'in pala daripada kapenta akaradega tuta taloda toro talodi, kemudian hingga kainan dai tapahuta, kemudian beradalah di situ. Di saat itu Rasul tahu kepenta dalam sebuah riwayat Rasulullah menjelaskan ketika itu tahu kepenta, dikala itu jenazah itu mendengar terempak kaki dari ta'ari dua kantakin lampai kesanda seorang itu mengusik daripada kenyamanan dan peristirahatan mereka yang ada di alam kubur. Mereka mendengarkan terempak kaki kita yang berada di atas kubur. Kemudian tahu mereka dana dikala itu bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar masih sama dengan malaikat Rauman yang sering pada ceritakan itu. Dikala tahu kita kaso dana, maka itu kaso tiluang telumbari menghadap tio pala bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kawe audana muka tahu. Kemudian sampai ese dana neer goncul losa pala tede. Dikala ede bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ruh itu dikembalikan oleh Allah dohon siar menghadap kiblat. Dari malu toro tanodin ke deputa tanoda toro tanodin. Ketika dia duduknya bapak dan ibu, maka dohon siar menghadap kiblat. Dikala itu dia teriak, wahai saudaraku, aitu panene bantu nahuke. Dia ingin menarik kaki daika, nane rakmi batu di daika, tapi apalah daya tangan tak mungkin untuk bisa menariknya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah daika umbutan, maka datanglah istrinya, datanglah anaknya, datanglah keluarganya. Mawaafan damengi, mawaa oi bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dia teriak, wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, ngomi mamai bui nahur bantu toy penahuge, tolong bantu toy penahuge, karena di kala ini saya dalam keadaan masalah besar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, itulah mengapa Rasul anjurkan ketika taburkan pandamengi sepodakan kerikil ku bapak ibu, luar pandamengi tapi bau karena dia bisa zikir. Tapi yang paling dianjurkan itu adalah kerikil. Jadi wa kerikil ditaburkanlah bumi. Bagaimana cara kita bantu itu bapak ibu? Dikala naik wa pandamengi wa cerek oi, dikala itu bapak ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia teriak memanggil, wahai istriku,
Wahai anakku, jangan sia-sia perbuatanmu, agar tidak sia-sia bantulah saya. Sehingga Rasul ajarkan cara bantu mukai kerikil edere, baca putaburkan kerikil pandameni dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kerete wii kai malaita kerikil ataupun pandameni. Lalu bagaimana agar oi betilawan caur? Bapak Ibu, kalau di mabokosi do mamade de kude ku desen ku indai sinai. Sabi po da kalau ken o yaki mabuy do made de hengkam dai raten lelo peke aw da utu kay danono aw kay mabuy des nanay. Lalu di mana air ini akan pergi? Jika demikian di warlawan caurumon kalau watis pade mulai cara. Rasul anjurkan Bapak Ibu cara bui untuk memade kay dalawan caur, maka bui kay telaga Kal Kausar. Walaupun wehamu arah telaga sila, walaupun wehamu arah telaga mujang, arah telaga letir akhir, tetapi hakikatnya oil wehai kaso di mujang, oil teh kaso di letir arah sila ke, itu menjadi telaga Kal Kausar. Jika itu pahami, jika itu mengkaji bahwa ini kandak di oil arah sila, kandak itu telaga Kal Kausar. Bune kucaran Bapak Ibu, bacakan satu surah di dalam ayat Al-Quran. Juz yang ke-30. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kui kai ede kai oi ede sehingga ede apa narongga, dan barang siapa ahli mayat itu meminum seteguk daripada air yang diberikan itu, la atasahu hatta arba'ata yauman, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ede kuli bui lai bui puan tuh lukun lau manfaat, lukun tahu manfaat, tabur kamu pandamengi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau inaka berarti dia kena ke satu kali atau 3 kali. Bunai lauhikum tawaf mukafah. Kemudian muinat walija. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bui 3 kali, 7 kali membicara kepada Bapak Ibu hadirin. Dikala itu Bapak Ibu hadirin, dia teriak memanggil keluarga, dia teriak memanggil saudaranya. Lalu datanglah seorang imam yang bawa almarhum batu lisan. Wahai saudaraku, bantulah saya. Untuk apa kau batu itu? Sehingga agar tidak sia-sianya batu ini Bapak Ibu dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW ketika beliau berada di sebuah gunung, di bukit gunung Tursina diceritakan itu Bapak Ibu. Lalu berhentilah kuda kendaraan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Sahabat bertanya, kenapa kuda Anda berhenti? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Dikisahkan oleh Rasulullah, kenapa kuda saya berhenti? Karena di hadapan kita ada kuburan yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu oleh malaikat Allah. Sehingga Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya, coba kamu ambil pelepah kurma, lebih hajat pelepah kurma. Kemudian Rasul tancapkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Pantar peletanda kai pelepah kurma yang masih basah. Sehingga dengan pelepah kurma ini terhentilah siksaan. Bapak Ibu, itulah makna bahwa Allah dah benda di dunia narongga irade. Jangankan doamu, jangankan fatihahmu, jangankan ayat Al-Quran, tapi iki terokaso waktu pelepah kurma yang Rasul tancapkan di atas kuburan itu terhenti dan ditunda siksaannya. Tapi pelepah kurma yang masih basah, karena dia yang bisa berzikir. Kalau kita tambah haji sebenarnya, karena haji itu bulan zikir mades ya, kecuali haji memori. Waktu itu yang dianjurkan Rasulullah. Di dalam hadis di lain juga Bapak Ibu nakangkat ukir dalam hadis itu. Tetapi karena lokur tanda mereka barat tanda kecet apa itu dilarang sebenarnya dalam hadis itu diukir tidak, tapi batu yang masih polos, dan batu itulah yang menjadi yang akan bertasbih untuk orang dalam kubur itu. Satu contoh Bapak Ibu itu Nabi Muhammad tancapkan pelepah kurma moro, lalu dengan zikirnya pelepah kurma itu tertundalah siksaan ampun lampa para sahabat dan juga Rasul. Dan itulah kisah juga dikarabi menaik sebagai umat Rasul Muhammad SAW. Baru-baru itu Bapak Ibu hendaknya kalau kasih baca talqin. Ruh itu tadi yusahidu wa ya'rifu ma yuqinuhu.
Ruh itu menyaksikan Umar baca dan talqin. Sehingga dikala au para lahir perlu dibaca talqin. Kalau Imam Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi berarti pori baca talqin. Ede kamu takkan gaya jamaah bid'ah baca talqin. Lain bid'ah Bapak Ibu hadirin. Tetapi itu memang ada 4 mazhab murid lain. Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Malik dan Imam Hanafi. Upama imam akibatun lain. Tapi lebih khusus Indonesia dia bermazhabnya mazhab Syafi'i. Sementara di Mekah itu mazhabnya Hambali. Raja Salman kan Hambali. Edam 9 nikam ampe sorban masih lampau masih tidak batal karena Imam Hambal boleh bergerak. Tapi Imam Syafi'i kalau kali bergerakan 3 kali bergerak tuh berturut-turut 3 kali batal sholat. Itu Imam Syafi'i. Ditilau batu dari Indonesia karena kita imamnya Syafi'i. Sementara yang ikut dari Imam Hambali misalnya anak mana emakmu laku mau ciwa anak lah sambil batu nggak jadi soal Imam Hambal nggak batal sholat.